Friends, halo mahasiswa Stisipol Tanah di Muka. Kami dari tim Opini Jurnalis TVRI kembali hadir untuk berbicara dengan kalian tentang politik damai, tapi dalam bahasa yang lebih santai dan sesuai dengan semangat milenial. Tema yang akan kita bahas adalah komunikasi politik milenial. Kami memilih tema ini sesuai dengan kondisi daripada Stisipol Tanah di Muka, di mana sekolah tinggi ini mencetak para ahli-ahli komunikasi baik politik maupun di bidang komunikasi publik. Kita semua tahu bahwa tahun ini adalah tahun politik, di mana tahun 2024 kita akan menyelenggarakan pemilihan serentak, baik itu presiden, DPR, DPR RI maupun sampai ke kabupaten kota bahkan kepala daerah. Untuk itu pada sesi opini jurnalis kali ini kita akan berbicara bagaimana komunikasi politik milenial yang sedang terjadi saat ini, karena kita tidak hanya membahas ini secara face to face, tapi juga hadirnya media sosial itu juga membuat para milenial masih banyak yang bingung, karena media sosial ini sepenuhnya tidak bisa kita percaya, sebab apa yang dibicarakan di dalam media sosial itu kadang-kadang tidak sesuai fakta sehingga membingungkan para milenial. Untuk itu pada opini jurnalis kali ini kita akan bahas bersama bagaimana komunikasi politik milenial dengan para narasumber. Untuk itu pada sesi kali ini saya telah mengundang para pakar-pakar komunikasi. Ini ada Dr. Hadi Prayogo. Selamat siang Mas Hadi. Mas Hadi ini adalah jurnalis senior ya. Jadi beliau juga baru menyelesaikan doktor di bidang profestik. Jurnalistik profetik. Wah, itu apa kira-kira Mas Hadi? Ini jurnalistik profetik adalah kita meneliti disertasinya adalah sebenarnya menjadi jurnalis itu bisa mewarisi karakter Nabi. Wah, karakter Nabi ini kan ada 4 yang disingkat STAP. Jadi sidik, tablik, amanah, patonah. Oke Mas Hadi, Ya. kita simpan dulu. Siap. Nanti kita akan teruskan. Dan di sebelah Mas Hadi ini pemilih milenial ya, Shirley ya.
Benar. Iya, kira-kira kegiatannya apa saja nih selain menjadi mahasiswa nih? Oke, jadi saya selaku mahasiswa di Stisipol Chandra di Muka ini juga aktif dalam organisasi. Kemarin ada di Ikatan Bujang Gadis Kampus dan juga sekarang lagi menjalani entrepreneurship yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen. Boleh, Gitu. hebat. Mungkin Anda tertarik nggak nih di politik nih? Rencana ada ya. Oke, baik. Pas saya undang Anda kemari ya. Benar, jadi komunikasi ini banyak mengajarkan gimana caranya kita untuk berkomunikasi berkelanjutan dengan para orang-orang hebat tentunya. Nantinya juga kita di sini diarahkan bukan cuma untuk menjadi jurnalis aja, tapi juga diarahkan untuk menjadi pembisnis dan lain-lain. Baik, Sherly. Tepuk tangan dulu dong untuk Sherly. Dan di sebelah beliau, nah ini tuan rumah nih, Ibu Dr. Lis Hapsari Trihatini MSI, Ketua Stisipol Chandra di Muka. Ini tidak asing lagi nih. Apa kabar ya, Mas Harto? Baik nih. Saya panggil Mbak nih apa Ibu ini, soalnya dosen saya juga nih. Yang enak lah. Yang enak ya, oke. Biar bincang-bincangnya juga enak. Baik Bu Lis, sekarang kira-kira Stisipol ini sudah berapa banyak Bu meluluskan daripada ahli-ahli komunikasi di sini? Iya kalau ya kita ini kan jatuhnya satu fakultas sebenarnya ya, karena kita sekolah tinggi dengan 4 prodi. Kalau secara keseluruhan alumni kita sudah 13.000 ya Pak Icu, 13.000. Kalau untuk ilmu komunikasi karena ini adalah sebenarnya awalnya Stisipol Chandra di Muka kan jurusan jurnalistik ya. Dari akademi itu pasti lebih banyak. Jadi mungkin sudah ada sekitar 5.000 6.000 ya kalau dari ilmu komunikasi. Baik. Ya. Tepuk tangan dong untuk Stisipol Chandra di Muka karena Stisipol ini satu-satunya sekolah jurnalistik yang sejak awal mencetak para jurnalis ya, Bu Lis ya. Oke, di sebelah beliau Dr. Icu. Selamat siang Pak Icu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pansel ya Pak Icu sekarang, jadi pansel. Betul. KPU itu gimana ceritanya baru bisa jadi pansel nih? Iya, jadi pansel atau panitia seleksi komisi pemilihan umum daerah itu ada saat ini 7 provinsi ya, 7 provinsi yang belum mengadakan pemilihan pansel dalam hal ini komisioner. Yaitu ada Sumatera Selatan, kemudian ada Jawa Tengah, ada Bali, kemudian Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat, lalu terakhir Papua Pegunungan. Jadi 7 provinsi dan 227 kabupaten kota yang saat ini sedang mengadakan seleksi calon anggota KPU. Untuk Sumatera Selatan sendiri ada 4 zona ya dari 17 kabupaten dan kota. Baik Pak Icu, kita beri tepuk tangan kepada para narasumber kita. Baik, ini awal ya saya akan ke Pak Dr. Hadi nih sebagai jurnalis senior nih. Ini ketertarikan saya terhadap milenial nih. Menurut Mas Hadi sendiri nih, bagaimana posisi milenial dalam perpolitikan saat ini? Pengamatan Mas Hadi sebagai jurnalis nih. Baik, terima kasih Pak Harto, ini kawan saya juga. Kemudian juga ada Bu Sari, Pak Icu, kemudian Sherly, luar biasa. Dan terutama tentu kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan ya, padahal saya sudah senior. Kalau adik-adik kelihatan seniornya ini. Jadi ketika saya diberitahu Pak Harto tentang komunikasi politik milenial, saya sangat senang. Karena apa? Ini sesuai dengan yang dominan tahun politik saat ini. Kan milenial itu bisa dibagi 2 dalam politik. Yang pertama dia sebagai praktisi, jadi benar-benar pelaku politik. Yang kedua dia sebagai partisipan. Ada yang lain selain partisipan adalah kaum floating mass atau massa mengambang. Dia biasanya apolitik. Nah kita bicara soal praktisi politik. Kita tahu misalnya dimulai dengan Kaisang masuk menjadi ketua umum PSI. Ini yang nasional ya. Kemudian Gibran ada kabar dia menjadi cawapresnya Prabowo. Belum lagi kalau di lokal Sumatera Selatan, Pak Harto. Ini juga banyak milenial yang sudah menjadi praktisi. Ada beberapa bupati, ada 2 bupati kalau nggak salah
di Provinsi Sumatera Selatan ini sudah masuk di kalangan milenial juga, Bupati OI dan Bupati Muara Enim. Nah, sedangkan yang partisipan atau yang masa mengambang ini juga sekarang dominan, Mbak Sherly. Bayangkan di tingkat nasional, DBT, jumlah DBT kan sekitar 200 juta di 2024. Itu 56% itu kalangan milenial, anak muda. Iya, baik. Ini kan terjadi bonus demografi ya. Bonus Artinya demografi. Menguntungkan sekali Benar. bagi para milenial dan generasi Z ya. Iya. Nah, tapi sejauh mana menurut Mas Adi bahwa para politisi-politisi milenial menghadapi dengan situasi yang sekarang di mana komunikasi tidak lagi seperti dulu, sekarang udah media sosial. Ya. Sering terjadi, ya kita tahu bahwa di media sosial tuh banyak sampah juga ya. Benar. Fakta susah dijelaskan. Ini menurut Mas Adi bagaimana? Jadi menurut saya ciri-ciri milenial dalam ini kan kalau dikatakan tadi komunikasi politik milenial, artinya apa? Bagaimana politik itu kan strategi mempertahankan dan merebut kekuasaan. Sedang komunikasi adalah menyampaikan pesan. Sehingga yang diinginkan oleh para milenial itu adalah tentu komunikasi yang berbasis media sosial, katakanlah. Kemudian yang kedua, dia mudah. Yang ketiga, dia transparan. Yang keempat, dia punya visi. Nah, bagi kalangan-kalangan praktisi yang ingin merebut suara anak muda, harus menampilkan itu, Pak Arto. Baik. Itu kira-kira. Jadi apa yang disampaikan Mas Adi tentang bagaimana penyampaian komunikasi dengan milenial itu harus nyambung ya. Tapi ternyata di media sosial juga kadang-kadang sulit untuk dicerna. Karena ada buzzer, ada macam-macam lah. Nah, kita tanya nih kepada pemilih milenial, gimana nih menurut Mas Adi tadi? Nyambung nggak sih generasi milenial nih? Bener banget sih, itu nyambung banget karena dari segi Sherly sendiri itu untuk milenial tuh menilai politik sendiri tuh benar-benar dinilai dari gimana promosinya. Kalau bisa kita nanti memilih capres itu yang dia belum kepilih menjadi presiden, tetapi misinya itu sudah dijalankan sekarang gitu, yang udah dirasain sama generasi-generasi milenial gitu kan. Jadi apa yang disampaikan beliau ini benar banget. Tapi Sherly, di kalangan milenial atau generasi Z itu di media sosial itu suka membingungkan nggak sih? Sementara dari calon A begini, calon B saling ya buzzer, gimana lah kalian melihat daripada apa yang disampaikan di media sosial, kalian langsung percaya atau bagaimana? Mencari tahu nggak sih? Karena ternyata banyak banget ya orang-orang muda, kaum milenial yang mengikuti pemilihan calon DPRD dan lain-lain. Jadi agak sedikit bingung kita nilainya dari mana, tapi setelah kita telusuri ya yang harus dinilai pertama-tama itu bukan hanya siapa partainya ya, bukan hanya siapa partainya, tapi kinerja apa yang akan dia berikan. Dan kalau kita emang tahu sama orangnya ya itu lebih bagus lagi nih, berarti kita udah tahu karakter orangnya bakal berjalan seperti apa gitu. Tapi katanya anak-anak milenial juga melihat calon-calon 5 tahun lalu melakukan kampanye, tapi setelah jadi mereka nggak begitu peduli. Kalau melihat gambarnya 5 tahun ke depan masih mau ingin nggak sih memilih anak-anak kayak gitu? Kan kalian kan lebih kritis nih. Iya, nah itu yang sebenarnya kita tuh juga bangga ya selagi kaum milenial tuh maju untuk mengikuti pemilu ini, tapi juga ada rasa riskan di dalam hati karena takutnya apa yang sudah kita alami kemarin itu terulang kembali. Tapi ya itu tadi, balik-balik nggak cuma kaum milenial aja yang harus bisa teliti dalam menilai semua calon-calon ini, tetapi juga untuk orang tua dan lain-lain ya alangkah lebih baiknya jika kita saling sharing ya, sharing dan diskusi gitu. Seperti kita diskusi sekarang kan langsung nih ada ahli-ahlinya, kita lihat ada Ibu Lis Hapsari. Nah, kita lihat bagaimana nih tanggapan sebagai Bu, ya. Ketua Stisipol yang mencetak generasi-generasi komunikasi ini sekarang. Bu Lis, bagaimana menurut Bu Lis sendiri komunikasi politik milenial sekarang, Bu? Ya sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Ini mahasiswa saya, lalu di depan juga mahasiswa, di sebelah ini Pak Icu
yang Waket 3 saya, sekarang juga ketua pansel. Kita melihat sekarang politik itu semakin tahun semakin pinter. Siapa yang pinter? Komunikatornya. Siapa itu komunikator? Pelaku politik. Siapa itu pelaku politik? Kalau saya mengatakan itu pelaku politik. Calon anggota dewan, calon wali kota. Yang sekarang di Palembang aja ini banyak sekali yang sudah berani mempostikan dirinya sebagai calon wali kota, banyak ya. Nah tinggal benar tadi juga kata Mbak Sherly bahwa kita harus mengenal dulu, Mas Harto, mengenal dulu siapa orang ini. Jangan tiba-tiba baik calon kenaku tidak pernah tahu itu siapa. Tapi kalau misal Pak Icu M. Sakir di Sisipol tahu semua. Ya tambah lagi sekarang pansel Mas Harto. Nah maksud saya politik ini di kampus itu politik praktis ya. Politik praktis ya Pak Icu ya. Tapi kadang-kadang tidak boleh juga kan. Tidak boleh politik praktis. Hanya kampus itu memberikan teori. Bagaimana pengaplikasiannya setelah kalau untuk mahasiswa sepanjang kuliah belajar lalu sudah tamat ditambah lagi itu akan lebih baik. Jadi memahami politik itu kita lihat dulu. Kalau sebagai akademisi ya jelas ada teori lalu bagaimana mempraktekkan. Nah sekarang udah mendekati, sudah mulai nih tahun-tahun politik. Kembali lagi memang banyak pengaruh dari media cetak walaupun bagaimana masih tetap dibaca. Ya seperti brosur atau apa dan semua pamflet dan sebagainya itu. Lalu media sosial itu setiap detik hitungannya. Banyak sekali. Baik, 3 narasumber sudah mulai membuka sedikit-sedikit nih, Pak Hadi, pemilih milenial Sherly dan Bu Lis Hapsari. Kita ingin tahu bagaimana sejauh mana sih persiapan daripada pelaksanaan dari pemilu serentak ini. Kita tanya ke Bang Icu sebagai pansel untuk panitia KPU ya. Karena last minute akan terjadi pergantian ya Mas Icu. Ini bagaimana? Betul. Iya, jadi prinsipnya bahwa para petugas KPU sebelumnya itu sudah menyiapkan sarana dan prasarananya termasuk DPT dan lain-lain sehingga siapapun nanti yang terpilih menjadi anggota KPU itu tidak mengalami kesulitan, tinggal melanjutkan saja. Jadi untuk tahapan itu saat ini dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan 4 zona, saya kebetulan di zona 3, Kabupaten Oki, kemudian Oku Raya, kemudian Oku Timur dan Oku Selatan. Dan saat ini pada tanggal 28 Oktober ini akan diumumkan siapa-siapa yang lulus tes administrasi. Yang di zona 4 ya? Zona 3. Zona 3. Kemudian kalau kita lihat di Instagram KPU Sumsel itu ada 1.814 calon-calon anggota komisioner yang mendaftar secara online, namanya Siakba. Jadi untuk diketahui bahwa untuk menjadi calon anggota KPU itu pertama dia harus mendaftar dulu secara online di Siakba. Jadi semua berkas-berkas yang diupload itu kemudian diserahkan fisiknya atau hard copy-nya di panitia. Lalu di cross check kebenaran yang ada di Siakba dengan yang ada di secara hard copy tersebut. Ketika misalnya ada kekurangan maka itu akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Misal tes kesehatan, kesehatan dalam hal jasmani dan rohani. Ada misalnya calon yang hanya menyertakan tes secara kerohanian tetapi tidak secara jiwa. Lalu mungkin ada tes narkoba. Jadi 3 komponen ini harus ada. Ada yang rumah sakit yang menggabungkan. Rumah sakit juga itu dipilih. Semua yang rumah sakit daerah atau rumah sakit pemerintah yang harus mengeluarkan hasil tes kesehatan. Seperti baik itu. Pak Bung Icu, mesti Pak Dr. Hadi ini syaratnya bisa lulus kan kalau nyalon kan? Udah jurnalis senior nih. Gimana? Maju gak nih ke KPU tadi nyalon gak? Enggak, Pak. Enggak, kenapa? Enggak tertarik? Iya. Ngurusin
pesta demokrasi Pak Sadi? Iya, saya kan masih aktif di Tribun. Oh, masih Ya. aktif sebagai jurnalis pimpinan Iya. redaksi Tribun. Benar. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba saksikan dulu video satu ini bagaimana kita lihat kondisi situasi politik milenial sekarang ini. Silakan. Saya menemukan 3 fakta sebetulnya dalam konteks anak muda dan politik. Yang pertama bahwa semakin banyak anak muda yang apatis terhadap politik, benci politik gitu ya. Kemudian fakta kedua, populasi anak muda nanti di 2024 itu mendekati 60% gitu ya. Cukup tinggi ya Cukup tinggi. suara milenial sama Betul, tapi tadi partisipasi di politik 1,1%. Kecil. Dan tingkat keterwakilan politik anak muda di dalam politik itu sangat kecil, di bawah 20%. Di Senayan itu cuma di angka 15%. Padahal pemilih yang terbanyak itu anak muda. Fakta yang ketiga di dalam politik, anak-anak muda ini kadang-kadang hanya dimanfaatkan oleh elit politik. Oke, itu tadi satu tayangan video pendapat daripada Mas Bonggas Adi Chandra. Beliau adalah mentor ya di bidang politik. Nah, ini salah satu tadi yang saya tangkap bahwa anak-anak muda milenial itu menjadi objek bagi para calon-calon itu. Nah, menurut Pak Hadi sendiri bagaimana nih Mas Hadi? Apa yang dikatakan Mas Bonggas itu? Ya, apa yang dikatakan oleh pengamat politik tadi ada benarnya. Karena itu tadi saya bagi antara praktisi politik, kemudian floating mass atau apolitik. Nah, biasanya floating mass ini banyak sekali. Pengalaman pemilihan umum tahun yang lalu itu hampir 40% kan yang golput ini. Hampir sebagian besar didominasi oleh anak muda. Nah, karena itu barangkali di acara ini kita bisa mengetuk kesadaran anak muda bahwa berpolitik itu perlu. Jadi ada istilah gini, kalau yang baik, orang baik tidak masuk ke politik, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Jadi harus masuk orang Nah, baik. karena itu orang baik, anak muda yang sebelumnya fresh graduate, sudah waktunya untuk masuk ke politik. Kita simpan dulu tesnya. Saya akan tanyakan. Saya ke Shirley. Shirley, bagaimana menurut Shirley yang dikatakan oleh pengamat politik tadi Mas Bonggas bahwa kalian di generasi Z atau milenial ini selalu menjadi objek penderita ya katanya tadi. Iya, objek. Benar nggak sih objek? Izin ya Pak Icu dan Bu Sari. Pak Icu ini selaku dosen penguji saya kemarin ya. Sekarang udah duduk bareng gini. Oke, jadi untuk apa yang dikatakan beliau tadi ada benarnya. Jadi kenapa bisa dibilang seperti itu? Sebenarnya untuk anak generasi milenial maju ke ranah politik itu tuh ada bagusnya. Karena ternyata banyak anak-anak yang kreatif, anak-anak muda yang peduli akan politik dan juga peduli akan lingkungan masyarakat berarti kan. Tetapi ada jeleknya mungkin di sini ada yang dipakai jadi objek untuk seperti ini contohnya aja ya. Agak sulit gitu ya menjelaskan. Tapi contohnya aja sekarang banyak sekali selebgram yang tiba-tiba ikut partai ya. Nah seperti itu yang kita takutkan. Makanya kita tadi saya sendiri juga bilang kenapa harus benar-benar selektif banget menilai si orang-orang yang mengikuti politik ini. Apakah benar dia itu sudah mengikuti politik sejak lama atau dia hanya dijadikan objek saja? Pasti untuk orang-orang politik lainnya seperti Pak Icu dan Bapak dan Bu Sari juga pasti sudah bisa menilai ini pasti objek. Kalau ini saya memang kenal sama anaknya, ini emang pinter anaknya, pasti kan bisa menilai seperti itu. Baik, Ada benarnya. itu suara dari milenial. Kita dengar nih bagaimana nih Ibu Ketua ini yang disampaikan oleh Mas Bonggas sebagai pengamat politik tadi. Ya, kalau saya menilainya politik itu belajar ya. Bukan hanya pada saat akan ada pesta demokrasi, dalam kehidupan hari-hari itu berpolitik. Jadi kembali lagi semakin kita memahami politik, semakin akan tahu ke arah mana tujuan kita gitu. Ya, jadi kalau anak muda, kalau milenial ini atau Z ini akan melakukan, mengekspresikan dirinya ya silakan saja, tidak apa-apa. Tapi memang kebanyakan yang mengikuti ini anak-anak SMA enggak,
yang baru kuliah, yang sudah kuliah atau yang sudah tamat kuliah, Mas Harno. Karena kenapa? Sekarang maaf saja, ikut politik itu kembalinya ke cuan katanya. Enak jadi anggota dewan, sudah keluar duit, hitung-hitung, kaget dapatnya berapa, ayo ikut. Nah ini yang parah Mas Harno. Ya? Iya, jadi seperti mereka meninvestasi. Tetapi tidak juga salah kalau mereka sudah aktif di organisasi. Jadi memahami. Makanya saya bilang dengan ini mahasiswa nih yang paling aktif. Shirley dia banyak kegiatan. Saya contoh Mas Harno. Kalian pada saat kuliah mengadakan acara, mengajukan kan biasa kan bantuan ke lembaga. Jangan berharap dapat banyak. Kenapa? Kalau mahasiswa sudah lemah, kaget kenyataannya setelah tamat itu susah cari kerja, lalu memberikan misalnya minta bantuan tidak dapat, kamu kecewa. Kok seperti ini ya kehidupan? Tetapi kalau masih kuliah, itu beban kuliah lalu mengadakan kegiatan tuh pokoknya semangat dulu deh, yang penting berhasil. Lain loh. Jadi harus lebih beraktifkan diri. Maksudnya begini juga, kalau sudah kuliah selalu diberikan misal fasilitas oke lah dari kampus, mengajukan dana seperti tadi BGC, mengajukan dana banyak, saya marah-marah, tapi ujungnya tetap diberikan kan. Saya marah dulu gitu, Om Hadi. Tapi setelahnya saya bilang, kenapa Ibu marah-marah? Karena saya ingin kalian bersusah payah dulu, gitu loh. Tapi kalau sudah dari kuliah dilemah, kayak kecewa anak-anaknya. Ternyata di luar sini ya. gampang lebih gampang aku jadi mahasiswa. Tapi kalau sudah sakit, kalaupun nanti agak susah, biasa. Saya zaman SMA, zaman kuliah seperti ini. Baik, jadi Bu Lis, saya potong ini. Kita tanya ke opiners yang ini. Ada yang mau bertanya nggak sih narasumber yang telah diungkapkan para narasumber tadi? Silakan deh. Kasih mikrofon, adik-adik yang mau bertanya, ayo siapa silakan. Harus bertanya. Siapa namanya? Nama saya Hilmi. Ya silakan. Ya, salah satu mahasiswa dari STC World Chandra di Muka. Mungkin sedikit pertanyaan tadi sedikit membahas masalah umur nih tentang perpolitikan. Seberapa pengaruh sih terkadang tuh pengaruh umur dalam kita berpolitik? Apakah kedewasaan juga dalam tingkat kedewasaan dalam umur itu juga mempengaruhi bagaimana orang berpolitik? Apakah misalnya mereka yang terjun di umur sekitar 20-an atau 30-an, 40-an dan seterusnya, apakah memang mempengaruhi dalam cara pandang orang memasuki dunia politik itu sendiri? Mungkin kurang lebih segitu dulu. Baik, terima kasih. Yang penting Anda sudah mengeluarkan pendapat bertanya. Ayo Mas Hadi, silakan dijawab nih. Umur ya, usia berapa sih yang pantas-pantasnya gitu? Baik, tepuk tangan dulu untuk penanya. Semangat. Ini saya jawab, tapi tentu saja nanti bisa ditambahin narasumber yang lain. Ya. Ini luar biasa ini pertanyaannya. Pertanyaan pertama yang luar biasa. Sebenarnya pada saat terjadi sidang di Mahkamah Konstitusi tentang, saya kasih contoh dulu, tentang cawapres, di mana cawapres itu ditentukan harus minimal 40 tahun. Kemudian juga ada yang bertanya, lalu kayak Mas tadi, apa kriterianya usia itu sebenarnya? Nah, kemudian juga ditanya lagi, sebenarnya itu kan kesepakatan politik. Umur, baik itu untuk calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, itu kan sebenarnya kesepakatan pemerintah, DPR dan DPRD tentunya, yang saya kutip dari kata-kata Pak Mahfud MD. Sehingga yang pantas merubah umur itu adalah DPRD lewat nanti sidang dengan eksekutif, kemudian dilaksanakan oleh KPU ya Pak Ijo ya, yang saya dengar dari statement Pak Mahfud itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sekarang yang tengah lagi dibahas masalah umur itu sebetulnya kita ini mengalami kemajuan karena negara-negara luar ada juga pemimpin-pemimpin mudanya udah tampil ya. Iya, jadi kalau cerita zaman dulu bahwa anak muda pun bisa memimpin. Kalau di lokal, ini saya berhubung baru tugas di Tribun Lampung kan, jadi cerita-cerita rakyat di Lampung situ, Raden Inten itu berjuang melawan Belanda, memimpin pasukan pada umur 17 tahun dan belum menikah. Nah kalau kita ke luar negeri misalnya, Alexander Agung, dia bisa menguasai sebagian Eropa itu pada usia 19 tahun.
Nah, sehingga kembali ke pertanyaan adik mahasiswa tadi, nah memang kita, ini mungkin psikolog ini yang bisa jawab ini. Kedewasaan seseorang itu seperti apa sih? Apakah ditinjau dari misalnya tinggi badannya, suaranya sudah paro, meskipun dalam Islam sudah mana balik, mana yang belum, itu sudah ditentukan. Tapi kalau dalam politik, ini memang butuh sebuah apa ya? Tangan lah ya. Semacam pertemuan atau apa. Tapi kalau kita sih sepakat bahwa itu butuh sebuah komitmen. Demikian Pak Arto. Aku kalau tak lanjutin terus ini aku jadi bingung mau nanya apa lagi. Kita saksikan dulu video ya berikut ini ya, biar kita agak refresh sedikit. Silakan. Ya karena apatis tadi muncul karena memang adanya isu-isu yang tidak terkendali tadi, bahkan yang sebenarnya bisa untuk dikendalikan ataupun diawasi gitu. Dan selanjutnya kayak partisipasi politik gitu kan, bahwa sebenarnya anak muda itu butuh figur-figur yang baru, butuh orang-orang yang baru agar bisa mewakili keresahan mereka gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah memang ada orang-orang muda yang mengikuti kontestasi politik baik di pileg, di pilkada dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi track recordnya, siapa yang dibalik orang itu, kayak rasa embel-embel anak mudanya itu cuma jadi jualan politik mereka aja sih. Opiners, ada yang mau menanggapi bahwa katanya tadi calon-calon itu ya gitu-gitu aja, orang-orangnya itu aja. Menurut kalian bagaimana sih? Ada yang mau menanggapi? Mau bertanya silakan. Oke, nggak ada. Oke deh, kayak saya ke Shirley deh, mewakili milenial, gimana nih menurut teman Anda yang sudah kita dengar tadi? Agak ngeri mau mengkomentari ya, tapi ya kayaknya ada sedikit benarnya ya, karena banyak milenial yang maju itu dia hanya sebagai pemancing untuk kaum milenial lainnya memilih partai tersebut gitu, bisa jadi. Jadi intinya harus hati-hati dalam memilih siapa calon anggota-anggota yang harus dipilih, harus lebih selektif lagi. Kita harus cari tahu, jangan cuma sekedar saya akan memberikan janji A, B, C, D, F, G ketika saya terpilih gitu, jangan. Baik Shirley. Mungkin opiners kita ini live streaming ya, silakan yang ada di ruangan maupun yang lagi menyaksikan live streaming mau bertanya silakan, mungkin ikuti follow kita. Ada yang mau bertanya silakan. Siapa namanya Dek? Perkenalkan, nama saya Hani dari mahasiswa Stisipol Chandra di Muka. Ya. Jadi gini Pak, bentar Pak. Silakan Hani. Saya ingin menanyakan, kita kan diminta untuk memilih. Nah, bagaimana jika pilihan saya adalah untuk tidak memilih? Bagaimana dampak negatif dan positifnya? Oke, terima kasih Hani. Jadi ya, ini diminta memilih ya, kita tepuk tangan dulu deh. Diminta memilih, tapi kita nggak memilih, artinya golongan putih nih. Ini kita tanya ke Mas Icu nih, bagaimana nih? Ada pengen golput katanya, tapi kan kita nggak menyarankan. Bagaimana Mas Icu? Baik, terima kasih. Jadi mungkin sering dengar lagu Aku Bukan Pilihan ya. Tapi begini adik-adik mahasiswa, memilih atau tidak memilih itu suatu keputusan pribadi masing-masing. Tetapi jika ingin perubahan, pilihlah yang menurut Anda yang paling cocok untuk merubah ke yang lebih baik. Kemudian jika Anda tidak memilih, kemudian nanti terpilih pemimpin-pemimpin yang memang menurut Anda tidak sesuai, Anda pasti akan menyesal. Oleh karena itu harus memilih, memutuskan untuk memilih. Kenapa? Karena dengan pilihan satu suara itu sangat berharga. Bayangkan kalau misalnya Anda ngomong, pilihan saya tidak akan memilih. Yang lain seperti itu, hitung, jumlahnya udah banyak seperti itu. Jadi saran saya sebagai adik-adik mahasiswa, tentukan pilihan Anda. Siapapun itu yang menurut Anda yang terbaik, maka pilihlah dia.
Sama misalnya kalau Anda sebagai seorang cewek misalnya, semua cowok bagus, lalu Anda tidak memilih satupun juga, masalah juga kan? Ujung-ujungnya pasti tidak akan menikah. Ya gitulah kira-kira. Politik itu ketika tidak memilih adalah pilihan, itu namanya bukan pilihan. Baik, ya. kita tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ini biasanya cowok ini kalau udah rada-rada bicara pilihan cewek, ini mau tertarik ya silakan. Mau tanya lagi silakan nih. Ayo silakan. Apa aja silakan tanya mengenai tema kita komunikasi politik milenial. Silakan. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan lagi? Ya silakan. Biar kita melek politik ya, nggak apa-apa sekali-sekali. Silakan. Oke, baik Pak. Saya Rindayani dari mahasiswa Kesos Tisipol mau bertanya nih Pak. Bagaimana Pak cara kita buat meyakinkan diri bahwa nama-nama yang ada di lembar pemilu itu baik semua? Karena tidak semua Pak kandidat apalagi calon legislatif itu bisa dicari di googling. Baik Pak, itu saja. Terima kasih. Baik, jadi namanya baik semua. Atau dari mana dek baik semua? Kenal. Nih saya kemana nih? Ke Mas Icu ya kayaknya ya. Baik semua namanya, tapi di googling nggak ada. Iya, terima kasih. Jadi pertama pasti ada semua calon itu punya visi dan misi. Itu pertama. Lihat dulu kira-kira kalau dia terpilih ini bisa nggak mengaktualisasikan, mengimplementasikan visi dan misinya. Satu. Yang kedua, kalau misalnya katakan nih, bukan ngajari, dia misalnya sudah terpilih sekali 5 tahun yang lalu, dia datang kembali setelah sudah berakhir untuk dipilih kembali. Nah ini contoh yang tidak baik. Kenapa? Artinya bahwa ketika dia datang untuk dipilih dan ketika terpilih melupakan, ya. Jadi bagusnya yang pertama itu lihat apa yang akan dilakukan. Yang kedua, kita kenal nggak dengan calon ini, ya. Visi dan misinya tentu pasti harus diiringi dengan apakah dia sanggup untuk melakukan itu. Yang ketiga, paling tidak bahwa track record orang ini kita sudah tahu. Misal ini anak muda nih, tapi dia pengusaha. Paling tidak bahwa cost untuk politiknya itu sudah ada. Ketimbang misalnya baru mau nyari, ya, kemudian belum punya pengalaman sama sekali, otomatis, ya, dia pasti ketika terpilih dikhawatirkan tidak akan maksimal. Kenapa? Nah, BEP dulu, break even point, ya, balik modal dulu, ya, seperti itu. Tapi itu mungkin kasus, ya, mungkin ada lebih bagus dan memang dia benar-benar ingin mengabdi kepada bangsa dan negara ini melalui pemilihan calon anggota DPR misalnya dan lain-lain seperti baik, itu. Itu jawabannya. Kira-kira udah terjawab belum nih? Ya baik. Selain itu juga Mas Icu, itu kan pengenalan para calon, mungkin dikatakan adik tadi bahwa dia nggak kenal, padahal dia baik. Bahkan pengaruh media juga sangat berpengaruh ya Mas Adi. Seperti sekarang kan banyak nih ada media-media yang oknum yang bisa dibayar sehingga pembusukan karakter di media lebih leluasa sekarang kan media sosial. Nah, kita lihat dulu bagaimana kondisi ini ada di tayangan video kita coba. Jadi gini, ini juga untuk anak-anak muda yang kebanyakan jadi apatis ya, termakan berita-berita bahwa di politik itu buruk, politik itu jahat, politik itu backstabbing gitu ya. Ini juga menurut saya persepsi yang kita harus perbaiki tentang politik gitu ya. Karena kalau menurut saya politik itu sesuatu yang mulia sebetulnya gitu ya. Karena di panggung politik inilah orang-orang mempunyai satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh profesi lain, yaitu yang namanya kekuasaan. Dimana dengan kekuasaannya dia bisa menghasilkan kebijakan publik yang bisa menyejahterakan, membuat keadilan, memperbaiki masyarakatnya di situ. Itu semua ada di politik, nggak ada di bidang lain. Nah, permasalahannya informasi yang dibuka terhadap politik ini kebanyakan yang buruk-buruk ya, yang berapa berjaket orange ditangkap ya, dan lain. Juga kalangan bagi politisi jadinya serba salah juga gitu ya.
kok yang disorot mereka yang berbuat buruk, bukannya saya yang berbuat baik gitu ya. Karena di media kan bad news is good news. Nah ini yang meracuni juga anak-anak muda, karena anak-anak muda ditampilkan dengan informasi-informasi yang buruk sehingga mereka kemudian takut memasuki ranah politik. Nah jadi ini bagaimana Bu Lis, anak muda dirasuki dengan informasi negatif sehingga mereka malas nih acuh-acuh terhadap politik, padahal negara kita ini kan ditentukan oleh partai politik untuk menjadi pemimpin. Tidak salah juga sih Maharto, karena anak muda ini yang secara langsung melihat, mereka mungkin menilai bahwa politik itu sebenarnya kembali lagi ke uang gitu kan. Tetapi kalau melihat sekarang kenapa anak-anak muda lebih banyak terjun ke politik, dia ingin mungkin memperbaiki, karena terlihat yang pasti kan anak muda yang terjun ke politik itu sudah memiliki pengetahuan yang luas dan dia sudah bisa membaca apa yang terjadi selama dipimpin ini gitu kan, dipimpin itu, ada rasa ingin memperbaiki. Tetapi terkadang yang muda ini hanya nafsu, tidak dibekali dengan pengalaman dan pengetahuan. Oke lah pengetahuan, karena dia sudah sarjana, oke. Tapi apakah selama menjadi sarjana dia aktif di organisasi kemahasiswaan? Makanya saya selalu bilang dengan mahasiswa, ini salah satu mahasiswa terbaik lah, Yesi ini. Jadi saya bilang banyak-banyak ikut di kegiatan kemahasiswaan. Nanti sudah jadi mahasiswa, ikutlah organisasi partai yang besar atau partai yang kecil gitu, menambah pengetahuan. Jadi wajar-wajar saja kalau yang muda ini apalagi sudah dibekali. Tetapi kembali lagi kalau ikut politik harus ada cuan. Nah ini yang dilihat, mahasiswa yang memang paham politik ini ingin baik itu tidak bisa hanya sebatas itu. Ya politik lah namanya. Nah, gitu. Mas Adi, bagaimana menurut Mas Adi bahwa politik itu sebenarnya kan baik, tapi karena pengaruh media sehingga anak-anak milenial juga jadi kayak jengah gitu. Baik, terima kasih. Kebetulan saya sehari-hari juga orang pers. Saya di Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Saya kurang sepakat dengan kata-kata pengamat politik tadi bahwa penayangan baju oranye itu menunjukkan bahwa media ini bad news is good news. Tidak. Sekarang media itu adalah good news is good news juga. Ini adalah merupakan upaya kita media lokal untuk mengangkat orang-orang lokal yang berprestasi. Nah, mungkin maksudnya sih saya luruskan bahwa Bang Bonggas itu mengatakan karena banyaknya politisi-politisi yang salah jalan, sehingga jadi pemberitaan media, sehingga anak-anak milenial menangkapnya, wah nggak usah deh berpolitik, jelek di penjara, kayaknya begitu menurutnya. Oh seperti itu. Iya. Ya. Meskipun media menayangkan itu adalah fungsinya adalah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi. Nah, terkait dengan apa yang dikatakan Pak Harto tadi, saya kira kaum milenial setingkat mahasiswa bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk lewat tayangan-tayangan media. Jadi kita tadi sepakat dari pertanyaan tadi sangat urutan. Jadi mulai dari bagaimana menentukan calon yang baik, kemudian lewat googling, bagaimana kalau googling nggak ada, sudah dijawab dengan Pak Icu. Nah, sebenarnya mahasiswa sebagai generasi yang cerdas dan memang kita punya niat untuk memperbaiki negara ini, saya kira tidak apa-apa menyempatkan waktu sejam 2 jam untuk benar-benar memilih. Jadi benar-benar memilih calon-calon, baik itu calon legislatif, calon legislator DPD, kemudian calon presiden, calon nanti kemudian pada November itu calon kepala daerah. Tidak apa-apa, harus dimulai bahwa generasi muda lah yang menentukan masa depan bangsa ini. Baik Mas Adi, jadi ya itu saya kira anak-anak muda, opiners juga bahwa jangan takut untuk berpolitik. Kalaupun sudah menjadi salah satu calon legislator, milenial, anak-anak muda terjun ke politik, jangan takut. Artinya tetap aja pada kemampuan kita untuk berbuat baik untuk membangun negara dan bangsa. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi, silakan dari audiens.
Kalau nggak ada, saya kembali ke Shirley. Bagaimana Shirley? Anda takut nggak nih terjun ke politik kalau soalnya ada banyak yang salah jalan gitu? Iya, ternyata juga banyak pengamat politik itu yang pro dan kontra juga ya ternyata untuk milenial maju ke ranah politik. Nah, untuk yang ditanyakan tadi, sebenarnya takut banget ya untuk ikut politik. Karena ini aja belum ikut politik udah kritis banget kan pertanyaannya. Tapi ya semoga kaum milenial lainnya jangan hanya bisa kritis dalam ngetik di sosial media, tapi kritislah juga untuk berpikir siapa yang bisa melanjutkan generasi bangsa selanjutnya. Karena tanpa ada kaum milenial juga mungkin berita-berita yang tadi tidak akan ke-up gitu. Benar, seperti itu mungkin. Baik, mungkin Mas Hadi sebagai jurnalis senior, saya tertarik dengan tesis Anda itu jurnalis kenabian ya. Silakan gimana nih kita? Ya baik, terima kasih. Jadi bukan tesis, disertasi. Kebetulan saya mengambil disertasi tentang jurnalistik profetik. Yakni jurnalis yang mewarisi karakter Nabi. Karakter Nabi itu kan ada 4. Staff, tablik, amanah, dan fatona. Sidik itu Nabi itu kalau berkata itu kan jujur. Kemudian juga mengatakan apa adanya. Kemudian yang dikatakan adalah benar. Nah ini kalau diadopsi oleh wartawan alangkah baiknya. Jadi tidak ada lagi yang ditakutkan Pak Arto tadi, berita hoax, berita fake, karena dia jujur. Kemudian satu lagi yang kita teliti adalah tablik. Tablik ini setiap nabi punya karakter menyampaikan, yakni menyampaikan wahyu. Dia dalam menyampaikan wahyu tidak mengurangi dan menambahi. Alangkah baiknya jika wartawan juga mewarisi sifat nabi ini. Dia ketika dapat informasi, dia tidak mengurangi menambahi, langsung ditulis untuk dijadikan berita. Nah, sesuai fakta. Yang ketiga, amanah atau dapat dipercaya. Nabi itu orang yang dapat dipercaya sehingga dia banyak pengikutnya. Demikian juga saya kira bagus kalau wartawan juga mewarisi karakter Nabi yang amanah ini. Yang terakhir 4, fatona, cerdas. Setiap Nabi saya kira, khususnya Nabi Muhammad itu orangnya cerdas loh. Bagaimana dia merekrut pengikut, bagaimana dia mengambil murid, bagaimana dia menyampaikan wahyu, itu kalau tidak orang cerdas nggak bisa. Ya. Nah, alangkah baiknya juga para jurnalis ini mewarisi sifat cerdas Nabi ini. Dia nggak sekedar meliput berita, menulis dan sebagainya. Baik, Mas. Ya, dan satu lagi Pak Arto, sebenarnya sifat profetik ini juga bisa diterapkan ke adik-adik fakultas komunikasi ini, yakni bagaimana kita menciptakan komunikasi profetik. Demikian Pak Arto. Menarik ini opiners. Mungkin Bu Lis sebagai pencetak jurnalis juga nih di Stisipol Chandra Bukti Muka bagaimana nih? Iya, saya setuju dengan Om Hadi apa Mas Hadi sih saya panggil? Mas Hadi deh. Mas Hadi aja lah masuk muda ya. Apalagi disertasinya, saya bilang Pak Icu ini luar biasa nih, berat nih saya bilang gitu kan. Tapi menarik, yang pasti kalau kami Mas Hadi ini Pak Icu juga dosen, kamu komunikasi ya. Yang namanya rumus 5W+1H itu tetap berlaku. Walaupun sekarang wartawan dengan satu how sudah bisa dia membuat berita. Nah jadi benar sebenarnya itu juga hobi ya menulis itu. Tapi kadang-kadang bukan hobi yang memang pengetahuannya harus luas. Wartawan dulu tidak ada yang doktor. Sekarang Dr. Icu M. Sakir, Dr. Hadri Prayogo, saya anak wartawan dan istri wartawan gitu kan. Saya mencetak wartawan-wartawan yang handal, alhamdulillah. Bukan saya loh, maksudnya Stisipol Chandra di Muka Mas Hadi dengan berbagai pengalaman dari almarhum ayahanda yang membuat sekolah jurnalistik awalnya. Nah sekarang memang saya berani kalau kita ada acara tiba-tiba nih Mas Hadi wartawan drop datang. Waduh itu benar-benar saya melihat, saya ingat suami saya bilang sudah nggak usah diladeni dulu, zamannya Mas Harto, mungkin Kak Yudi dan Mas Hadi, Pak Icu itu nggak ada seperti itu. Karena medianya jelas,
Nah sekarang era bebas ini siapapun bisa buat media sosial gitu kan. Dan itu sampai kapanpun bisa dibuka-buka. Entah beribu tahun atau 10 tahun kemudian kita klik ya jejak digitalnya. Lalu bagaimana dengan media surat kabar yang sekarang tenggelam? Padahal surat kabar itu saya tahu benar yang menjadi wartawan itu tidak gampang ya Pak Icu ya. Dia harus apa tes pelatihan dan sebagaimana gitu. Nah jadi karena hobi menulis tadi ya kebablasan. Gimana dia nggak tahu rumus ya Pak Icu, benar nggak? 5W plus 1H itu tetap di Stisipol. Silakan nih Pak Icu. Iya, jadi saya sering menyampaikan kepada mahasiswa bahwa bedakan dulu yang namanya media konvensional dengan media sosial ya. Undang-undangnya beda. Ya, kalau kita di media itu cetak, elektronik, online. Pertama dulu online itu bedakan juga online dengan media sosial beda. Ini namanya media konvensional itu adalah media yang memang berbadan hukum. Badan hukum itu ada PT, ada koperasi, kemudian ada yayasan. Itu badan hukumnya. Kemudian lihat dulu dia punya penanggung jawab enggak? Kalau dia punya penanggung jawab walaupun dia media online itu namanya sudah masuk kategori media abal-abal, tidak ada yang bertanggung jawab. Apa bedanya dengan media sosial? Ya. Jadi kalau media online itu sama dengan media cetak, sama dengan media elektronik, semua punya penanggung jawab, punya alamat kantor yang jelas, kemudian ada pimpinannya, ada wartawannya, izin segala macam harus dipenuhi seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda, saya sampaikan kepada mahasiswa, kalau misalnya Anda menemukan sesuatu di media sosial, coba googling di media konvensional, ya, di media-media yang memang apa namanya diakui oleh pemerintah, ya seperti itu. Kayak misalnya tentang apa? Kenapa? Karena di media sosial itu semua orang bisa men-share sesuatu yang belum tentu benar, ya. Untuk memastikan itu maka harus dilihat di media yang benar-benar memang sudah terverifikasi atau di cross check kebenarannya seperti itu. Baik, terima kasih Bung Icu. Ya, baik. Saudara, mungkin daripada sesi diskusi kita kali ini, yakni opini jurnalis mendatangi kampus dengan tema politik damai ini adalah memberikan suatu nuansa baru bagi pemilih-pemilih milenial generasi Z yang mana pada pemilu serentak di 2024 itu suara para milenial itu sangat menentukan. Sehingga kehadiran kami dari tim opini jurnalis untuk memberikan semangat semarak kepada para generasi muda khususnya di mahasiswa agar melek politik dan tertarik kepada politik, jangan golput. Karena begitu mereka golput acuh tak acuh terhadap pemilu 2024 maka kurang yakin kita bahwa terpilihnya seorang pemimpin yang baik, karena 40% menurut narasumber saya tadi bahwa kemarin 2019 itu golput. Mudah-mudahan pada 2024 pemilu akan berjalan baik dan pemilih juga akan memberikan suaranya sesuai dengan pilihan mereka. Saya kira demikian opini jurnalis yang dapat kami sampaikan pada sesi kali ini. Kita berjumpa kembali pada opini jurnalis selanjutnya.